Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Kak Komar sedang berada di salah satu tempat Kak Komar mengajar, yaitu di Kota Bandung, tepatnya di Rajab ya, Rumah Belajar Anak Bintang. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal latihan himpunan ya. Pembahasan soal-soal latihan himpunan sebelumnya sudah dibahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 25. Kita akan melanjutkan soal nomor 26 sampai dengan soal nomor 40. Oke, kita lanjut aja ke soal-soalnya. Jika K sama dengan himpunan TULIP ya, maka banyak anggota himpunan K yang mempunyai 4 anggota adalah, nah cara mudahnya gini, ini K-nya ada berapa? TULIP berarti ada 5. Di atasnya kita simpan angka 5 ya. Di bawahnya ini 4 anggota ya, berarti simpan 4. 5-nya dari mana? Tadi dari anggota K-nya ya, banyak anggota K-nya. Kemudian 4-nya karena yang diminta himpunan bagian yang memiliki 4 anggota. Kemudian kita kali mundur ya, kali mundur yang bagian bawahnya berarti kali 3 kali 2 sampai dengan kali 1 ya, kali mundur sampai dengan kali 1. Nah, yang atasnya sama kali mundur, samain kali mundurnya ini ada berapa angka tuh? 2, 3, 4 berarti 4 angka. Berarti kali 4 kali 3 kali 2. Nah, gini ya. Kemudian kita bisa coret yang bisa kita coret ya, 4, 4, 3, 3, 2, 2. Berarti sisanya tinggal 5 per 1 jadi 5 ya. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 27. Diketahui D sama dengan A, B, C, D, E, F. Banyak himpunan bagian dari D yang beranggotakan 3 elemen. Sama kayak soal nomor sebelumnya. Berarti di atas kita simpan berapa? A, B, C, D, E, F ada 6 ya. Simpan 6, di bawahnya simpan 3. Kemudian kita kali mundur sampai angka 1 yang bagian bawahnya. 3 kali 2 kali 1. Yang atasnya kali mundur juga, kali 5 kali 4. Samain ya. Jadi kalau di bawahnya 3 angka, di atas juga 3 angka. Tapi patokannya yang bawah itu sampai dengan kali 1. Kemudian kita bisa coret 3 kali 2 ini 6. Boleh 6. Ini sama 6 kita coret. Jadi tinggal 5 kali 4 20. Jawabannya benjol ya. Soal berikutnya, soal nomor 28. 28 diketahui S sama dengan bilangan bulat, himpunan bilangan bulat, dan P adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 13. Oke, kita daftarin dulu anggotanya. Untuk yang P, himpunan bilangan prima yang kurang dari 13, berapa aja bilangan prima teh? 2, 3, 5, berapa lagi? 7, 11 ya. Nah, bilangan prima bilangan yang memiliki 2 faktor atau bilangan yang tidak bisa dibagi bilangan lain selain 1 dan dirinya sendiri ya. 9 bukan prima. Kenapa bukan prima? Karena 9 bisa dibagi 3 ya. Kemudian yang Q-nya himpunan bilangan prima yang genap. Bilangan prima yang genap angka 2 aja ya. Diagram Venn yang menyatakan hubungan antara himpunan di atas adalah nah, perhatikan di sini untuk semua anggota Q ada di P ya. Berarti nanti lingkarannya si Q-nya itu berada di dalam lingkaran P ya. Berarti nah ini Q-nya berada dalam lingkaran P yang kita tuliskan yang ini dulu ya, yang Q-nya dulu. Q-nya, ini Q-nya, ini P-nya, Q-nya 2. Nah, berarti P-nya kan 2, 3, 5, 7, 9. 2, 3, 5, 7, 11. 2-nya sudah kita tuliskan. Berarti sisanya tinggal 3, 5, 7, 11. Gini ya. 3, 5, 7, 11. Jawabannya yang D. Soal nomor 29.
himpunan diketahui P sama dengan bunglon, cecak, kadal, toke. Dan Q-nya ya buaya, biawak, komodo. Dan R-nya hewan bertelur berkaki 4. Diagram Venn yang bersesuaian dengan relasi hubungan antara himpunan P, Q, dan R adalah kalau kita lihat di sini P, bunglon, cecak, kadal, toke ini hewan bertelur berkaki 4 ya. Kemudian buaya, biawak, komodo juga berarti hewan bertelur berkaki 4. Nah, yang ininya, yang R-nya menjadi semestanya berarti yang perseginya ya, yang luarnya itu yang R. Nah, kemudian kita lihat yang P sama Q-nya, apakah ada anggota yang sama? Nggak ada ya, nggak ada anggota yang sama. Kalau nggak ada anggota yang sama, berarti P sama Q-nya berpisah ya, berpisah. Kita gambarkan, berarti jawabannya yang B. Soal nomor 30, misalkan A adalah himpunan anak berusia maksimal 7 tahun. Dan B adalah himpunan anak berusia minimal 4 tahun. Ini misalkan usianya kita pas-pasin aja ya. Sebetulnya kan bisa aja yang kurang dari yang maksimal 7 tahun bisa aja setengah bulan, 5 bulan, 6 bulan dan seterusnya ya. Misalkan kita ambil bilangan bulatnya aja. Yang maksimal 7 tahun berarti bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kemudian yang B-nya adalah himpunan anak berusia minimal 4 tahun. Yang minimal 4 berarti 4-nya masuk tidak? Masuk. Berapa? 4, 5, 6, 7. Oke, yang C-nya adalah himpunan anak yang kurang dari 4 tahun. Berapa yang kurang dari 4 tahun? 1, 2, 3, 4-nya masuk enggak? Enggak, ya, enggak masuk. Kan kurang dari 4 berarti 4-nya enggak masuk. Oke. Maka diagram Venn yang tepat untuk menyatakan ya himpunan C. Yang himpunan C ini kan 1, 2, 3 ya. Coba, kalau C-nya sama dengan A gabung B. C-nya sama dengan A iris B. Maksudnya A irisan B. A irisan B artinya ya anggota yang ada di A dan anggota yang ada di B. Yang sama ya, di A ada, di B ada. Berapa aja? 4, 5, 6, 7. Salah ya. C-nya bukan 4, 5, 6, 7 tapi 1, 2, 3. Berarti yang ini salah ya. Kemudian yang B-nya, C-nya sama dengan A gabung B. A gabung B, kalau gabungan berarti kita masukkan semua anggota yang ada di A dan ada di B. Berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ternyata beda sama C yang di atas, berarti ini juga salah ya. C-nya bukan A gabung B. Yang berikutnya, C sama dengan A kurang B. C sama dengan A kurang B. A kurang B berarti yang ada di A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita hilangkan ya, yang ada di B-nya ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita hilangkan anggota yang ada di B. Berapa aja? 4, 5, 6, 7. Berarti sisanya tinggal 1, 2, 3. Nah, ya. Ternyata C-nya itu sama dengan A dikurang B. Jawabannya yang ini. Soal nomor 31 ya. Soal nomor 31. Banyak himpunan bagian tak sejati dari himpunan yang bukan himpunan kosong ya. Banyak himpunan bagian yang tak sejati dari himpunan yang bukan himpunan kosong, yaitu ada satu ya, yaitu dirinya sendiri. Contohnya kalau himpunan 3,5, nah maka himpunan bagian yang tak sejatinya ya 3,5 gitu. Jadi dirinya sendiri. Kalau 3, 4, 5 berarti himpunan yang tak sejatinya
3, 4, 5 ya, dirinya sendiri intinya. Jadi ada 1. Yang nomor 32, banyak himpunan bagian yang sejati dari himpunan yang beranggotakan n elemen. Tadi banyak himpunan bagian totalnya ada 2 pangkat n. Kemudian yang tidak sejatinya ada 1. Berarti yang sejatinya 2 pangkat n dikurang 1. Soal nomor 33. Untuk A, himpunan bilangan asli, dan B, himpunan bilangan bulat. Maka A irisan B ya. Oke, A bilangan asli. Bilangan asli itu berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Dan B-nya himpunan bilangan bulat. B-nya himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Ya, misalnya gini ya. Dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Nah, titik-titik ini artinya sebelum negatif 3 masih ada bilangan bulat yang lainnya. Ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, maka A irisan B berarti anggota yang ada di A dan anggota yang ada di B. Berapa aja? 1 ada di A, ada di B. 2 ada di A, ada di B. 3 ada di A, ada di B. 4 ada di A, ada di B, dan seterusnya ya. Berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini sama dengan yang A ya, sama dengan A. Berarti A irisan B-nya sama dengan A. Soal nomor 34. Untuk A sama dengan HARDI, Hardi ya, dan B-nya sama dengan HANDI. Maka A kurang B berarti ya, A kurang B gimana? Ya, dari anggota A ini kita hilangkan yang ada di B-nya. Apa yang ada di B? H-nya ada di B, A-nya ada di B, terus apa lagi? D-nya ada di B, I-nya ada di B. Nah, berarti sisanya yang masih tersisa ya, A kurang B-nya yaitu yang R. Jawabannya yang A. Nomor 35. Untuk A sama dengan HASIM, Hasim, dan B sama dengan HANUM, Hanum ya. Maka A gabungan B berarti ya, A gabungan B berarti anggota yang ada di A dan yang ada di B kita masukkan semuanya ya. Yang ada di A dan ada di B apa aja? Berarti H, A, S, I, M ya, apalagi U ya. Ini anggota yang ada di A dan anggota yang ada di B kita masukkan semuanya, dapat Hasimu ya. Kemudian A irisan B. A irisan B artinya A ya. Kita ambil anggota yang di A ada dan di B ada. Apa aja? H ada di A, ada di B gitu ya. Berarti H apalagi? A apalagi? M apalagi? Udah ya. HAM. Oke, udah. Nah, pertanyaannya, maka A gabungan B dikurang A irisan B adalah, artinya ini gabungannya HASIMU. Nah, kita hilangkan ya. Kita hilangkan yang ada di irisan. Yang ada di irisan itu apa? H, berarti kita hilangkan H-nya, kita hilangkan A-nya, dan kita hilangkan M-nya. Sisanya tinggal SIU ya, SIU. Isnu apa? SIU, SINN. Oh, N. Oh, ini ada N-nya ya. Berarti yang tadi M ada N-nya di atas, ada N. Berarti sisanya tinggal SINU, Isnu ya, Isnu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36.
Untuk soal nomor 36 ini soal cerita di himpunan. Cara mudahnya kita gunakan rumus ya. Kita gunakan rumus. Rumusnya apa? Isbat. I ditambah S sama dengan B ditambah A ditambah T ya. Isbat, I itu apa? Irisan. Irisan itu yang suka dua-duanya ya. S itu seluruhnya atau semuanya, B yang memilih B, A yang memilih A, dan T yang tidak suka ya, yang tidak suka keduanya. Oke. Dari 12 orang pelanggan rumah makan, berarti yang 12 orang pelanggan rumah makan ini apa? Yang S-nya ya, S-nya 12. 7 orang diantaranya suka makan soto, berarti ini yang memilih B ya, 7 orang. 10 orang suka makan bakso, berarti ini 10. Banyak orang yang suka makan soto maupun bakso, berarti yang ditanya yang I-nya, ini ditanya ya. Terus kalau T-nya enggak diketahui, berarti si T-nya 0 ya. T-nya 0. Kita tinggal cari aja, berarti irisan yang suka dua-duanya itu sama dengan I ditambah 12 sama dengan 7 tambah 10, 17. Berapa ditambah 12 yang hasilnya 17? 5 ya. Soal nomor 37, sekelompok siswa terdiri dari 25 orang. Sama ya. Ini rumusnya I ditambah S sama dengan B ditambah A ditambah T. Sekelompok siswa terdiri dari 25 orang. Berarti S-nya ya. 25. Siswa yang gemar berenang ada 9 orang. Berarti B-nya 9. Gemar sepak bola ada 11. Berarti apanya? A-nya ya 11. Dan yang tidak gemar keduanya ada 6 orang. Berarti yang tidak ya. Yang tidak, yang T-nya ada 6. Ditanyanya siswa yang gemar keduanya. Berarti I-nya ditanyakan. I ditambah 25 sama dengan 9 tambah 11 ditambah 6. Berarti 26. I tambah 25 sama dengan 26. I-nya berapa? Ya, ditambahin 25 yang hasilnya 26. I-nya sama dengan 1 ya, 1 orang. Berarti tidak ada jawabannya. Soal nomor 38, rumusnya apa? Soal cerita I ditambah S sama dengan B ditambah A ditambah T. Nah, sebuah kelas yang terdiri dari 40 siswa, berarti S-nya 40. 30 siswa pernah berkunjung ke Ancol, berarti B-nya 30. 25 siswa pernah berkunjung ke Taman Mini, ini 25. Jika 10 anak tidak pernah berkunjung ke Ancol maupun ke Taman Mini, yang ini yang tidaknya, berarti yang T-nya 10. Banyaknya anak yang berkunjung ke kedua tempat tersebut, berarti I-nya ya. I ditambah 40 sama dengan 30 tambah 25, 55 ditambah 10, 65, berarti I-nya sama dengan 25. Lanjut ke soal nomor 39 ya. Soal nomor 39, rumusnya masih apa? Masih isbat. I ditambah S sama dengan B ditambah A ditambah T ya. Dari 30 orang siswa, berarti apanya? S-nya 30. 13 orang menyukai matematika. Oke, berarti B-nya 13. 18 orang menyukai IPA. Yang memilih IPA-nya berarti yang A 18. Dan 7 orang tidak suka keduanya. Berarti ini 7. I ditambah 30 sama dengan, oke, ini sama ya. Berarti I-nya sama dengan berapa nih? 13 tambah 7, 20, 38. Berarti I-nya sama dengan berapa tambah 30 yang hasilnya 18? 38, berarti 8 ya. I-nya sama dengan 8 orang.
Lanjut ke soal nomor 40. Nomor 40, rumusnya masih isbat. Ya, I ditambah S sama dengan B ditambah A ditambah T. Diketahui di kelas 7 sebanyak 15 orang anak gemar musik pop. Berarti yang memilih musik pop itu yang B-nya 15. 20 orang anak gemar musik klasik. Berarti A-nya 25. Ya, dan jika 5 orang gemar musik pop dan klasik, 5 orang gemar musik pop dan klasik, berarti irisannya 5 serta 10 orang tidak gemar musik pop dan klasik, berarti yang tidaknya ini 10 ya. Ditanyanya ya, maka banyak siswa kelas 7 adalah, berarti ada berapa seluruh siswa kelas 7-nya ya. S-nya ditanyakan. 5 ditambah S sama dengan 15 tambah 25 jadi 40 ditambah 10 50 ya. S-nya sama dengan berapa? 45. Lanjut ke soal nomor 21 ya. Penulisan perkalian himpunan A kali B dengan notasi pembentuk himpunan. Z sama dengan X, Y dengan X anggota A dan Y anggota B. Nah ini ya, untuk A kali B berarti yang kita pakai yang ini ya. A-nya di depan, yang X-nya di depan, B-nya di belakang, Y-nya di belakang ini ya. Berarti jawabannya yang A. Nomor 43, misal S sama dengan himpunan siswa di suatu kelas. Berarti S-nya itu ya, yang paling luar, yang persegi panjangnya, himpunan siswa di suatu kelas. A-nya himpunan siswa yang suka menari, dan B-nya himpunan siswa yang suka menyanyi, dan C-nya sama dengan himpunan siswa yang tidak suka keduanya. Arsiran pada diagram pen yang sesuai dengan himpunan C ya. Himpunan C itu berarti yang diarsi yang di luar ya, yang di luar A dan B. Yang di luar A dan B jadi yang ini ya. Jawabannya yang B. Jadi yang tidak suka kedua-duanya berarti harus di luar lingkaran A dan di luar lingkaran B, arsirannya ya yang B. Lanjut ke soal nomor 44. Misalkan S sama dengan himpunan siswa di suatu kelas. A, himpunan siswa suka pelajaran IPA, dan B, himpunan siswa yang suka pelajaran IPS, dan C, himpunan siswa yang suka IPA tetapi tidak suka IPS ya. Suka IPA tetapi tidak suka IPS. Atau siswa yang suka IPS tetapi tidak suka IPA. Arsiran pada diagram pen yang sesuai dengan kondisi dengan himpunan C tersebut adalah berarti yang ini ya. Nah, yang arsiran ini artinya, nah ini kan kalau kita arsir semuanya berarti ini yang suka IPA dan yang suka IPA ya. Nah, yang tengah-tengah yang suka IPA dan IPS. Artinya kalau yang ini aja ya, ini berarti yang suka IPA aja ya. Yang suka IPA aja, dan yang ini berarti yang suka IPS aja. Jawabannya yang A. Nomor 45. S sama dengan X di antara 1 dan 20 bilangan genap. Berarti berapa aja? Bilangan genap antara 1 dan 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nah ini bilangan genap antara 1 dan 20. P-nya sama dengan bilangan kuadrat antara 1 dan 20. Bilangan kuadrat antara 1 dan 20 berapa aja? 1 kuadrat 1 ya, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 9 gak masuk bilangan genap, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat udah ya,
Berarti yang bilangan kuadrat dari S ini yaitu 4 dan 16. 4 itu 2 kali 2, 16 itu 4 kali 4. Oke. Nah, berarti kita lihat yang Q-nya bilangan kelipatan 4 dari 1 sampai 20. Kelipatan 4 berarti 4, 8, 12, 16, dah ya. Nah, kurang dari 20 berarti 20-nya enggak masuk. 4, 8, 12, 16. Dari sini kita lihat ternyata yang semua anggota P ada di Q. Berarti nah P-nya terletak di dalam Q yang ini pasti ya. Oke adik-adik, itu dia pembahasan soal untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik dalam menghadapi ulangan bab himpunan. Ketemu lagi dengan Kak Komar di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.